Apa nak? Memet ditagih sama bapak terus buat bayar buku LKS, Pak. Ya duduk dulu. Kok iuran terus saben dina ki LKS barang ki apa bahasa apa? Bapaknya ada duit. Kono njaluk karo mbokmu bae. Nggih, Pak. Bapak iki mikir ora ta, Pak? Kebutuhane wong wedok ki akeh, Pak. Ora krungu siji, Pak. Ya ana kondangan, ya ana muyi, ya ana becengan. Empah meneh gek hari jadi, Pak. Gek dijaluk. Ya tuku SKS pikir, Pak. Bapak ki mikir ora, ya mbok kerja ki ngopo ora? Nganggur klutar kaya orang ning rokok, tok. Mumet, Pak. Ya iki nyangone anak sekolah, Pak. Makane, Pak, anaknya akeh. Wis aku wis ngerti kebutuhan dhewe yo akeh. Ora mung ning jaba, yo ning ngomah kene yo akeh kebutuhan. Ning yo ndang ngerti piye carane. Pak. Ning ngatur keungangane. Pak, dudu sing salah itu dudu carane, Pak. Tapi dheweke kakean anak, Pak. Wah, mau nih, Ibu gek melu program KB pemerintah, Bapak Raule, Bapak ora setuju. Saiki kayak kene ya, Pak. Bapak ki ora muni ora setuju kuwi ora ngono to, Mbok. Awake dhewe lah wong Jawa, bapak wong Jawa. Lah awakmu wong endi? Sing jenenge wong Jawa kuwi kan ana filsafat. Mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Lah nonsen, Pak, kalau filsafat kuwe, Pak, ya saiki zaman saiki akeh anak ya akeh masalah, Pak. Ojo gebrak-gebrak meja, seru-seru ndak krungu tanggane kok. Assalamualaikum. Mana ini nggak ada jawaban? Weh, monggo. Monggo mlebet. Monggo, pinara Rutin. Walah niki ngene mboten karo-karuan, Pak. Mboten napa. Monggo pinara iki. Nggih. Mbok ne? Mbok. Malah wis turu. Monggo. Oh, nggih. Pinara Begini, Rutin. Pak. Nggih. Walah Pak RT Janur Gunung to. Enten napa, Pak? Begini, Pak. Besok kan waktunya posyandu. Diharapkan istri Bapak datang ke posyandu sambil membawa anaknya yang masih balita guna untuk Jam pinten, Pak? jam 9 di tempat Pak Kadus. Oh, di tempatnya Pak Kadus. Ya, nanti tak sampaikan sama si Mbok nih bocah. Besok tak suruh ikut posyandu karena yang nak bukan Pak RT. Kalau rumian dan nape dari Justru posyandu. ini ya Pak, justru ini yang dikarenakan ibu bapak itu gak pernah datang ke posyandu, makanya untuk mengurus anak-anak masih kurang dipandang di masyarakat. Oh iya. Makanya saya datang sini mengharapkan agar istri bapak datang besok. Jadi, matur nuwun Pak RT atas informasinya karena memang itu program dari pemerintah dan ini insya Allah saya besok tak mencoba untuk ikut di posyandu anak-anaknya biar diperiksa. Monggo sesungguhnya Pak. Niki nglinting namung nglinting niku Pak. Biasa. Tapi alhamdulillah selama ini agak lama nggak ngelinting. Oh Pak RT mboten rokok. Oh, nggih. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Semoga saja Nggih. istri Bapak besok bisa hadir. Nggih. Sami-sami. Saya juga terima kasih sekali Pak RT sudah menginformasikan kepada kami untuk ikut posyandu Pak RT. Karena sudah selesai tugas-tugas saya masih banyak, minta parang. Oh, ngeten. Nggih. Nyun pangapunten Pak, angguran-angguran Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dari akan Pak. Aku anak sehat,
Lajeng diadepan anak TV mau nggih mboten kenging. Permainanipun nika wonten BKB nika enten nggih pembina keluarga balita, pola bermain, pola mengasuh, pola ibu caranipun ngomong bocahipun aturanipun paling ngebloni anak umuripun tonton jarakipun jarak. Aja sing diatur ora ming napa nggih? Bocah dina-dina tok niki ugi kelahiran ibu diatur. Gajal ibu nek lahir nek musoli pirang tahun pisan Bu. Lahir menika paling boten kang lahir tekan ngaping niku paling boten niku 2 tahun. Mulane ana pendidikan kang luwih sempurna nuswani kuwi 2 tahun lebih. Mulane nek 2 tahun jinjil 2 tahun jinjil apa nggih? Kandungane sempurna nggih. Yo ala nuswani ora sempurna di 2 tahun kampung nuswani di kampung 2 tahun wis ana meneh. Bicara kampung niki perlupun program keluarga berencana sing diatur lewat rumus buku 20, 2, 3, 30 20 menikah usia kawin usia nikah. Ibu-ibu di desa Kalimbawang niki sampun wonten ingkang berhasil mengikuti program keluarga berencana. Di antaranya yaitu Bu Haryo. Ini mangke tunggu Bu Haryo pados matur wonten ngasanipun ibu-ibu. Monggo Bu Haryo. Niki Bu Haryo yang telah mengikuti program keluarga berencana. Alhamdulillah, saya sudah merasakan bahagia setelah kami membina rumah tangga. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasakan hasilnya. Keluarga bahagia, damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu pada hari ini kita diberi kesehatan untuk melakukan pertemuan rutin yaitu kegiatan posyandu ibu-ibu khususnya yang masih punya balita. Selaku Kadus Kalibawang sangat bangga melihat keadaan ibu-ibu yang dengan ikhlas, dengan sadar untuk datang ke posyandu, yaitu satu kegiatan yang rutin. Sebab apa Bu? Tadi sudah dicontohkan, ada beberapa warga dan salah satunya adalah Bu Haryo. Beliau adalah pasangan yang sudah 15 tahun membina hubungan rumah tangga dengan 2 anak. Ternyata hasilnya akan lebih baik. Maka dari itu, monggo kagem ibu-ibu sanesipun ingkang kagungan balita, mari kita berlomba-lomba dalam mensukseskan program pemerintah. Ibu-ibu remen mboten nek dadi keluarga sing bahagia sejahtera? Seperti di dalam lagu, seorang ibu harus bisa membina anak-anaknya. Lagu posyandu niku lho. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Lho terus ki. Karena ibuku rajin dan semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Intinya ibu-ibu, dengan adanya posyandu khususnya untuk Kadus Kalibawang atau wilayah perkadusan Kalibawang, mari kita sukseskan untuk keluarga berencana. Siap ibu-ibu? Ya. Siap ibu-ibu? Ya.
Siap menyehatkan anaknya ibu-ibu? Ya. Demikian saja sambutan saya selaku Kadus Kalibawang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada semua perangkat desa Karangsambung yang pada pagi ini bisa hadir tanpa ada suatu halangan yang berarti bahwa marilah kita untuk mensukseskan program KB di desa Karangsambung ini. Kami menghimbau kepada semua perangkat kami yaitu di masing-masing wilayah Tuban untuk memberikan motivasi kepada warga kita di mana bahwa program KB ini sebelum ada program yang dicanangkan oleh pemerintah ini dilihat dari segi ajaran Islam ini memang sudah ada terlebih dahulu. Artinya 1400 tahun sebelum Masehi ini untuk program KB sudah dicanangkan oleh ajaran Islam. Maka dari itu untuk saat ini kami mohon berbagi informasi kepada masing-masing perangkat yang ada di wilayah Karangsambung ini untuk memberikan informasi sehingga nanti untuk kedepannya kami bisa mengevaluasi lebih lanjut sehingga untuk program KB ini lebih berhasil. Ini untuk Bungkutan sendiri, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah ya banyak perkembangan dari keluarga berencana, tetapi belum begitu maksimal. Jadi kurang lebih 70 kakak, kurang lebihnya baru ada 60, berapa persen untuk yang menjalankan KB atau keluarga berencana. Secara langsung pada tahun ini dari masyarakat itu sendiri sudah banyak yang menyadari dan insya Allah ini banyak yang mau mengikuti keluarga berencana. Jadi yang termasuk pengantin-pengantin baru atau keluarga-keluarga baru itu saya sendiri sudah banyak menyampaikan dan banyak menyarankan, bahkan dari ibu-ibu sendiri sudah menyadari dari berita yang diberikan atau wawasan atau lagi itu namanya solusi yang diberikan dari puskesmas. Jadi sangat dia menyadari dan menerima dengan lapang dada atau secara tulus dan ikhlas untuk menjalankan keluarga berencana itu sendiri. Nah ini berarti dengan adanya pembatasan untuk aturan umur, maka berkaitan sekali dengan adanya pelaksana teknis lapangan untuk yang menangani pernikahan yaitu dari kaum mesra yang saat ini untuk menjalankan tugas itu. Maka saya menghimbau agar nanti sejeli mungkin untuk mengoreksi sejauh mana para pendaftar dari orang tua yang kaitannya dengan pernikahan ini mohon untuk diseleksi lebih lanjut sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka dengan hal yang seperti ini juga telah mendukung adanya program KB khususnya di Desa Karangsambung dan pada umumnya di wilayah Kecamatan Kalibawang. Kiranya cukup sekian dalam kami berikan sebuah gambaran untuk meraih kesuksesan program KB di desa kita sehingga nanti apa yang kita harapkan ini akan terlaksana dengan baik sekaligus kita mendukung program pemerintah yang pada saat ini baru digalakkan atau digembor-gemborkan sehingga warga masyarakat kita nanti satu bisa mengurangi angka kemiskinan dan yang kedua kalinya bisa mengurangi angka pengangguran sehingga kita tersampailah yang dikatakan keluarga yang sejahtera dan bahagia sehingga di dunianya apalagi di akhiratnya nanti bisa meraih dengan nilai-nilai yang lebih baik. Sekian kiranya yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan atas partisipasi dari perangkat kami di dukuh mana saja sehingga nanti untuk bersatu padu untuk mendukung program pemerintah sehingga dalam pemerintahan kita sedikit ini akan bisa lebih maju. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baca apa toh Pak? Kok serius banget? Ini loh Bu, lagi baca buku ini PS, Penyebar Semangat itu loh. Penyebar Semangat. Iya. Majalah bahasa Jawa itu Iya nih Bu. dapat dari mana? Berarti belum tahu toh. Tadi itu Bapak mampir di RB itu. RB Rumah Belajar. Iya. Yang Adi sama Eka sering ke sana. Wah benar sekali tuh Bu. Nah kebetulan pas tadi Bapak kesana itu pas rame. Rame? Iya. Ada apa kok rame? Ya kayaknya itu lagi ada acara apa gitu. Pokoknya tolong RB itu orang-orangnya tuh kreatif sih. Iya? Iya. Di sana itu tadi ada itu dari pecinta alam, terus ada dari luar belajar sendiri itu kegiatan juga banyak. Nah satu lagi tuh PIK-KR itu loh, Ibu pernah dengar mungkin? PIK-R, oh pernah tentang remaja-remaja Nah itu. ya remaja-remaja itu. Nah Iya. malah Bu, Iya? RB itu bareng sama PIK-KR tadi, Iya. itu malah lagi ada program baru. Program apa itu? Katanya sih mereka itu mau bantu pemerintah ini loh. Pemerintah mensukseskan program KB itu. KB Keluarga Berencana. Iya. Terus? Dan di RB itu juga jadi tempat pusat konseling buat anak-anak remaja yang punya masalah kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nah gitu tadi. Iya. Itu kopinya diminum dulu toh Pak, setelah adem. Iya Bu. Kopinya masih hangat ya? Ibu yang buat ini? Iyalah, siapa lagi? Wah jangan mantep ya. Oh iya Bu, Bapak gitu. itu anak-anak buat disuruh belajar belum itu? Iya, nonton TV dari tadi itu nggak berhenti belum belajar. Memang nanti tak suruh belajar dulu ya. Oh iya. Nah, si Adi udah bobok toh Mbak? Udah, lagi nonton ini terus buku ini. Mbak Eka nonton TV terus, nonton apa? Nggak sinetron Amira. Amira sinetron. Belajar dulu, nanti keracunan sinetron. Nanti dulu ini ngomongkan film ini dulu. Sudah. Ayo belajar dulu. TV-nya tak matiin ya. Belajar dulu. Yo belajar dulu. TV-nya tak matikan loh. Ya, belajar dulu. Ayo, bangun, belajar. Ayo. Iya loh Pak, itu anaknya Pak Sardi itu malah sakit. Bapak belum mireng toh? Loh, apa ya toh Bu? Dari kemarin sakitnya tuh. Walah, kok bisa gitu? Sakitnya muntah berak itu loh Pak. Oh gitu toh. Terus badannya kan panas. Lah itu tuh Pak Sardi sama Bu Sardi itu anaknya kan udah 4. Yang sakit Iya, itu iya. yang paling kecil. Oh gitu. Dari dulu itu nggak pernah bawa anaknya ke posyandu, nggak pernah ke puskesmas. Pokoknya ya udah, nek sakit ya dibiarkan sembuh sendiri lah. Tapi yang ini kayaknya muntaber kan kalau nggak dibawa ke rumah sakit kan bahaya toh Oh Pak. iya, jelas itu. Bisa dehidrasi dan lain sebagainya.
Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Mana? Wah, niki, Pak. Panen. Alhamdulillah. Matun no panen? Matun. Wah, matun niki. Panen lo, matun lo nggih. Nggih. Aduh. Pripun ada apa? Aduh. Sabar. Bulik. Ya. Dari tempat Pak Sardi tapi nggak ada. Pak Sardi nggak ada di rumah ya tadi. Anaknya malah di sini tuh. Tadi malah nyari jangkrik mana itu ya tadi ya? Sebelah sana itu. Oh itu toh. Yaudah kalau gitu kita mampir gubuk dulu. Ini Kita nggak ganggu sampean ini. Wah, nggak apa-apa ini udah. Nggak enak jadi nanti ganggu. Wah. Yaudah kita Yes, ke gubuk oke, dulu moga-moga. sambil linting-linting atau gimana nanti kan biar enak gitu loh. Enggak, ini ada apa itu tadi? Aduh. Biar enak gitu kan ceritakan. Aduh, jadi gini, Pak, saya kan habis muter-muter sampai sore jam gini, nunggu Pak Sardi, nggak ada satupun di rumah, gitu. Ya kalau nggak ada di situ, mending tanya itu aja, anaknya malah di situ tadi. Di mana? Tadi lagi nyari jangkrik. Di Coba mana tak tuh? tanya tuh. Met, Memet, Ya, Pak. sini dulu. Apa, Pak? Sini. Oh, ini anaknya? Iya, ini anak Pak Sardi. Loh, Bapak temu di? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa nggak pulang dari tadi? Dari tadi nggak pulang, saya cari jangkrik sama teman-teman. Walah, ya udah, makasih ya, Cari jangkrik lagi. Nah, sebenarnya itu ini maaf ya, bukan berarti saya campur tangan sama keluarganya Pak Sardi, ikut campur urusan lah orang lain. Cuman kelihatannya kok gimana gitu, mungkin jenengan sebagai tangganya kan mungkin ngerti itu masalahnya itu sebenarnya apa gitu loh. Kan saya nggak enak, masa istrinya mau ke sana, saya mau menyampaikan suaminya kan nggak enak. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Ya gini, sebenarnya itu Pak Sardi itu keluarganya gimana ya? Beliau itu kalau disuruh ikut program KB aja nggak mau. Terus disuruh ke posyandu kalau ada acara seperti itu juga nggak mau. Apalagi anaknya itu udah 4. Ya mungkin bukan berarti ikut campur urusan orang. Sebenarnya Pak Sardi itu gimana? Saya kan nggak enak gitu loh. Masa istrinya mau ke Malaysia, suaminya saya mau kasih tahu nggak ada. Ya itu tadi yang udah saya ceritakan tadi. Ya karena banyak kegiatan yang nggak ikut itu, termasuk keluarga yang nggak mau ikut program KB itu. Makanya kalau ya nggak mau itulah kalau misalnya istrinya itu pengen pergi ke luar negeri. Gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kita juga gak enak nggih Pak nggih. Masalahnya ini kan kaitannya ya tapi gimana masalahnya besok itu harus berangkat gitu loh. Gimana ya? Atau gini aja mungkin Pak kula nyun tulung kali jenengan nyun sewu niki. Saya minta tolong karena dari pagi. Enggak apa-apa, saya kan udah tak tunggu lah. Nggih kula mungkin nggih nyun tulung kali jenengan nggih Pak. Nggih sinten mawon lah ngeten. Nggih. Saya Pak Ito. Iya. Dari penyalur TKI. Nyari Pak Sardi, bilang kalau istrinya mau berangkat ke Malaysia besok. Gitu. Ya nanti tak bilang sama Pak Sardi. Gitu. Iya. Ini minta tolong bener ya? Nggak apa-apa, saya nggak enak. Saya mau tak tunggu, masalahnya saya juga harus mau berangkat ini. Lagi pula rumah saya itu deket sama. Lah ya saya minta tolong nanti. Nggih, Pak nggih. Kalau minta tolong nggih kali jenengan sinten mawon lah. Iya, nggak apa-apa. Ini ngeten kula nyun tulung kali jenengan. Kali jenengan nggih Pak. Kalau tak nyun pamit, nyun sewu disampaikan. Iya nanti saya sampaikan dekat rumahnya ini. Masalahnya saya juga harus berkemas ini, nggak enak. Penting kula nyun tulung bener. Mampir dulu. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Pak, matur nuwun nggih Pak. Minta niki suasane nggih, pun radingan kok tak nyun pamit yen ngono. Iya ini juga mau pulang ini bentar lagi. Niki nyun ngapunten ganggu lho nggih. Mboten apa-apa. Oke. Nggih pun monggo. Assalamualaikum. Gerakan. Nggih. Ngantos-ngantos nggih Pak. Nggih, monggo. Met, kalian ikut pulang aja yuk. Udah sore. Hati-hati loh. Jatuh.
yang pira nih? Pindo kowe Kak. Box siji nyong box siji malah urung blas ket maiso. Wingi malah blas ora ana sing gelem. Alah ojek saya sepi sama njian. Harapan iki titik. Wah, ana telepon malah hantu ya mau diangkat iki. Asan angel saiki. Ngocek, Pak. Halo. Iki ngoceke wis susah. Mulane nyong berganti profesi dadi paktani ya kayak piye. Ya bener. Maune nyong ya dadi ojek. Tak rasa-rasa abot nang setoran dadi tani wae tukang masul penak. Nek nyong udah arep ngocek. Ora kan ngocek arep ngapa? Lah wong macul ora lemah. Arep buru ora ana sing kongkon. Pada karo nyong awal-awale ora ana wong kongkon. Dengan Lasek kan, Bang? suwe ya bisa. Nang zaman kaya iki tetep repot. Ketika percaya kono ora kono wis kaya nyong anake pirang-pirang. Utangnya ya pirang-pirang. Penghasilan ojek kaya kene ora bisa dindelake. Riki jal, nek wis kaya kene iki. Negeri kamono gampang, ora bisa ngojek, bisa tanen, bisa tetandur. Lah kaya ngene. Ika ngerti nyong, ngerti Rika tani. Alah lah wong kae. Nganu rewang nggon paman. Rewang nggon paman. Lah kan sing tandur rombok nang kana kae tambah nang cari. Kae kon kebayu. Oh. Lah sing dipacul Rika sing nang dhuwure. Kae nggon dhuwure nggon paman kae nyong ngono ming ya hitungane rewang-rewang lah. Dan ya lumayan kok kan. Pak, kali bawang. Ngojek. Ya, iki ora gelem. Ora ana sing gelem. Ket mau ora pada narik iki karo tri kita. Obor juga jalan karo ututnya, Bang, karo ki. Pengeluaran orang pemasukan. Alih profesi wae. Apa masalah kita harus sana apa-apa ora? Pertamane nyong dadi ojek wis ngalami wis setoran sedina 20.000 wis pernah. Tapi suwe-suwe jangankan 20.000, 5.000 ora mampu. Ora mampu. Akhire terusan nyong dadi tukang tani, tukang masul kaya ngene. Wis tak pensiun ora cukup duit. Walak Pak Sardi ngono bae. Nyong duwe channel nang Kalimantan nang kelapa sawit. Nek kono berminat ngesuk tak hubungi like nyong sing nang kana. Nyong rencanane seminggu maning arep mangkat kiye. Pada bae tak rasa-rasa nang omah dadi tani ya tunggal susah. Nang kelapa sawit kayane wingi nek sesasi 1 juta ya oleh. Tapi nang Kalimantan kuwe Pak. Nah nyong ke meng bingung. Anane ke meng bingung. Dadi nang omah ya penghasilan kayak kene nipis kebutuhannya oke beblok bae. Ading nek ketinggal maring Kalimantan. Ya padha nyong bingung nang omah anake gen cilik-cilik. Mbok biyongane bisa ngrawat. Mulane kuwe apa nyong kowe Rika temenan kaya kowe nek apa jenenge ana nang Kalimantan nyono tek windon dengan karo bojo. Anak Rika pira? Papat. Wis sing nomor 1 kelas pira kowe? Wis kelas 5 SD. Sing nomor 2 kelas 3 SD. Sing nomor 3 TK, sing cilik urung sekolah. Bayi. Sekedap le. Sing anu wae tinggal karo bojone engko men pasrahna karo mbae nang omah kon ngopeni bareng-bareng Rika. Tak mangkat bareng karo nyong, ku nek wis tekan kanat, sukses Rika balik njukut anak bojone Rika. Kan pas dadi klop kuwe jenenge. Suruh pulang anaknya sakit. Hah? Disuruh pulang anaknya lagi sakit. Oh iya. Gimana mau bonceng atau mau bawa motor sendiri? Bawa motor sendiri aja. Ya. Makasih.
Saya tak lanjut ke sana. Oh iya, makasih. Hati-hati pulangnya. Ya. Hati-hati Pak ya. Ya. Yuk, lah mati malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Sore, Pak. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di sini pada acara pertemuan PIK-R Karisma ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Cuma sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa hal tentang definisi dari remaja tersebut. Apa sih yang termasuk atau tergolong dalam usia remaja? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa masa remaja itu dimulai dari usia 12 sampai 24 tahun. Nah, pada penggolongan usia 12 sampai 24 tahun itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah remaja awal. Ini usianya 12 sampai 17 tahun. Kemudian remaja akhir, usianya 18 sampai 24 tahun. Nah, pada usia sekitar 12 sampai 24 tahun itu ada beberapa karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh remaja. Para ahli biasanya menyebut adanya keinginan secara psikologis dari remaja untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian ada juga yang sering menyebut pada usia tersebut, usia masa transisi, karena dia masuk dalam kategori usia masa transisi, maka dia membutuhkan orang-orang yang berfungsi untuk mengarahkan atau dalam pergaulannya membina dan mengarahkan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Saya Yusuf dari Jawaran. Saya mau tanya, saya sering dengar salah satu permasalahan yang dihadapi remaja adalah seks pranikah. Tolong jelaskan apa akibatnya atau segi negatifnya dari seks pranikah tersebut. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, namun sebelum saya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, kami persilakan. Saya mau tanya, Kak. Ya, silahkan. Saya Novi dari Sabrang Kidul. Saya mau bertanya. Saya sering dengar tentang penyakit AIDS. Pertanyaan saya, disebabkan oleh apakah penyakit AIDS itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Mas Yusuf yang menanyakan tentang bahaya atau dampak negatif dari seks pranikah. Seks pranikah itu termasuk perilaku seksual yang menyimpang, dan itu jelas sangat dilarang oleh agama. Islam telah melarang melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, karena ini juga perbuatan yang dosa. Dan perlu saya sampaikan bahwa satu-satunya institusi yang secara formal untuk melakukan hubungan seksual adalah dengan nikah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah. Selain itu, hubungan seksual itu juga bisa menyebabkan kehamilan. Nah, ketika hubungan seksual itu dilakukan oleh kalian yang usianya masih remaja, ini bisa terjadi nanti kehamilan pada usia remaja. Nah, kehamilan pada usia remaja ini akan sangat banyak dampak negatifnya. Antara lain dapat mengakibatkan keguguran, itu yang pertama. Kemudian bayi lahir prematur dan berat bayi lahir rendah atau kurang dari 2 kg. Kemudian juga adanya komplikasi serta perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian pada sang ibu. Nah, ini ketika ini terjadi pada usia remaja, ini jelas akan mengganggu usia remaja.
Selain itu juga bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit infeksi seksual menular. Nah, salah satunya adalah AIDS. Ini menyambung dari pertanyaan yang ditanyakan Dek Novi tentang penyebab penyakit AIDS. Nah, perlu saya sampaikan bahwa AIDS adalah acquired deficiency syndrome atau semacam kumpulan munculnya berbagai gejala penyakit akibat sistem dari kekebalan tubuh yang sudah rusak karena adanya virus, yaitu HIV. Jadi harus dibedakan antara HIV dengan AIDS. Kalau HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu semacam virus ya, yang ada pada manusia yang menurunkan kekebalan tubuh pada manusia. Sementara AIDS itu hanya dapat hidup dalam tubuh manusia, misalnya dalam darah, sperma, cairan kemaluan, ataupun ASI. Sementara dari sisi cara penularannya, penyakit AIDS itu dapat melalui media. Yang pertama adalah darah, biasanya pada jarum suntik yang bergonta-ganti. Pada pecandu narkotika atau yang lainnya atau sejenis zat adiktif biasanya sering sekali menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, ini juga salah satu yang menjadi penyebab penularan penyakit AIDS. Kemudian juga hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Jadi kalau perilaku seks bebas ya, dengan ganti-ganti pasangan, ini biasanya juga menjadi salah satu penyebab penularan penyakit AIDS. Selanjutnya juga ada ibu ODHA yang memberi ASI kepada anaknya. Jadi ASI itu juga bisa menjadi salah satu penyebab penularnya penyakit AIDS pada orang lain. Misalnya seorang ibu yang sudah terjangkiti penyakit AIDS kemudian menyusui anaknya, nah anaknya bisa terjangkit penyakit AIDS juga. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang perlu dijelaskan. Waalaikumsalam. Pak, ya. Mau ketemu sama Yusuf, Pak? Oh, Yusuf, Mas Yusuf. Ligian apa tuh? Mau pinjam motor ini. Bunga apa? Mau ngantrakan anaknya pasar di Lara. Lah pasar dini nang ndi? Di pasar dini nang omah, tapi kan anak si bojone harus nang luar negeri. Jadi pasar dia mau pengen anaknya nang omah. Oh, yo. Ini kita ya. Iki. Oh iya. Makasih. Terima kasih, Pak. Oh iya, mari. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, pertemuan sore ini sepertinya kita cukupkan. Lain kali kita bahas bulan depan materi yang selanjutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sakti.
Bu, tolong Bu. Pripun iki? Tolong. Balik iki, Pak. Iki. Kan napa niku? Nganu, muntah berak. Ketapan punan. Tadi itu udah berak-berak sama muntah-muntah sendiri. Saya nanti bingung kok. Pak, periksa dulu ya. Iya. Oke. Jadi? Oke. Berapa kali Pak kirain Pak? Sehari sampai 11 kali, Bu. Makanya saya tuh sampai bingung. Encer itu? Iya. Terus Iya. muntahnya? Muntahnya sampai 6 kali tadi. Yang hijau-hijau itu enggak? Ya agak kuning, Bu. Agak gitu. kuning. Nganu ya, mungkin sebelumnya makannya gimana? Waduh, kalau masalah makan, saya ya bingung, Bu, karena ini juga anak dari sawah. Tadi cari jangkrik di sawah, kemarin setiap hari di sawah, karena ibunya kan sudah di luar negeri. Oh gitu. Iya. Mungkin makannya nggak teratur gitu ya, mungkin sembarang makan juga ini enggak? Iya. Berarti Iya. ini aja Pak, Oke. kasih obat terus rendah mriki sih Pak. Oh gitu. Itu dikasih obat terus nanti mungkin pengaturan pola makan, insya Allah bisa sembuh gitu enggak? Jadi saya bingung sekali, Bu, mudah-mudahan cepat sembuh. Saya juga sudah bingung. Itu pernah seperti itu belum Pak dulunya? Ya tidak pernah, dulu pernah, tapi sekali ya cuma muntah 1 kali, berak 2 kali. Pada waktu Mbok Nebocah itu masih di rumah. Oh, gitu. Kalau ini saya memang tadi saja sampai digajul gitu. Gitu. Oh ya Pak, tadi lupa nama anak Bapak siapa ya? Memet, Bu. Memet? Nggih. Memet umur? 9 tahun. 9 tahun deh. Nggih. Putra yang keberapa Pak ini? Nomor 2. 2. Nggih. Oh. Jumlah anaknya kan berapa? Saya itu anaknya 4. Terus ini yang nomor 2. Nggih. Oh, nah, terus yang ketiga? Yang ketiga masih sekolah di kelas 2. Kalau yang masih kecil umur 3 tahun, Bu. Gitu. Begini Pak, tadi adik kan sudah diperiksa nggih. Nah, dari pemeriksaan itu adik terkena muntaber. Muntaber itu muntah, setelah itu berak, muntah, kemudian berak lagi. Hah? Berbahaya enggak itu, Bu? Terus saya bagaimana itu, Bu? Nggak apa-apa Pak, jangan khawatir. Itu bisa nanti diatasi dengan obat sama pola makan. Jadi kemungkinan muntah berak itu bisa terjadi karena pola makannya itu salah. Salah makan apa, Bu? Saya itu tidak tahu pola makan, makanan bergizi. Wong dulu saja yang anak pertama saya sakit sudah keras sekali seperti itu, dibawa ke puskesmas, tapi ternyata tidak sembuh. Karena mungkin apa obatnya ya, Bu ya? Ya enggak Pak, enggak gitu. Itu kan saya katakan pola makan itu bisa jadi dia nggak sembuhnya sudah parah gitu. Jadi sudah pola makan salah. Nah, itunya parah, kan akhirnya obatnya perlu dosis tinggi, perlu berobat kembali, datang kembali kayak gitu, kontrol seperti itu. Ya ini saya terima kasih sekali, Bu. Kalau dari dulu memang saya dan keluarga saya tidak pernah ikut program-program pemerintah seperti KB, Posyandu, memang tidak pernah ikut. Dan mudah-mudahan saya bisa sekarang sudah mulai tahu bahwa pentingnya kesehatan. Tapi dulu memang saya itu punya pendirian bahwa kalau berobat di puskesmas itu tetap obatnya tidak pernah ada reaksi untuk kesembuhan penyakit anak saya. Jadinya saya males. Pelayanannya juga apabila kita ke puskesmas, pelayanannya seperti itu, apalagi di rumah sakit. Pernah ada tetangga saya, Bu, yang di rumah sakit pelayanannya pakai jamkesmas saja, terus aduh seperti itu. Bagaimana ini? Bagus Pak, Bapak sekarang kan sudah sadar tentang kesehatan itu Posyandu, puskesmas, kemudian KB. Nah, sekarang yang tadi kan Bapak bilang yang terakhir 3 tahun. Nah,
ibunya sudah ber-KB belum itu Pak? Walah Bu, malah istri saya sudah kabur ke luar negeri, tapi ya belum ikut KB. Belum ikut, tapi malah udah pergi. Oh gitu, berarti belum ikut KB. Ya belum Bu, malah istri saya sudah pergi ke luar negeri, tapi jelas belum ikut program KB. Tapi mudah-mudahan berkat ibu ini mau peduli dengan keluarga kami untuk memberi saran kepada keluarga kami. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan saya walaupun istri sudah tidak di rumah, sudah di Malaysia, saya tetap akan ikut program Posyandu karena anak kami yang 3 tahun itu sampai sekarang memang belum pernah. Insya Allah besok akan saya coba ikut ke Posyandu. Oh iya Bu, ini obatnya gimana ini? Gitu ya, jadi nanti adik di pola makannya yang sehat. Kemudian obatnya ini 3 kali sehari. Semuanya 1 sendok. Oke. Pak. Bener nggih niku diperhatikan masalah kesehatannya, terutama putrane jenengan kan sudah 4 gitu, jadi agak lebih diperhatikan lagi. Jadi obatnya nggih mungkin tunjukaken kalih adik. Nggih. Sedinten Bu? 3. 1 sendok. Berapa Bu ini Bu? Ini Nggih. Semuanya 20.000 Pak. Oh, kan dosa. Nggih. Nggih, sampun Bu, saya terima kasih sekali tak badhe nyuwun pareng rumiyin. Tolong obatnya Mas Mansur. Pelan-pelan Pak. Bu, ini saya tak langsung pulang nggih Bu. Santai-santai nggih Pak. Nggih, matur nuwun sanget lho Bu nggih. Nyuwun pareng nggih, nyuwun pareng nggih. Apa ya namanya? Mensukseskan Bapak iki piye? Lawang. Alane kurang meneh. Atun Lombok, klik. Wah, nggih Pak. Menyeretku ke gerbang mimpi, melayang jauh ke masa silam ketika